Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang Allah muliakan ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta umatnya yang mengikuti sunnahnya hingga yaumil qiyamah. Sebelum kajian dimulai, dimohon untuk para jamaah untuk mengisi saum-saum terlebih dahulu. Dan bagi para pemuda atau pemuda yang ingin mengikuti berisbah atau pemuda Masjid Baitur Rahim bisa melihat banner yang ada tersedia di belakang. Dan kami mengucapkan jazakumullahu khairan kepada DKM atas kesempatannya dan kepada Ustaz atas keluangan waktunya dan ilmunya serta jamaah atas support dan dukungannya. Tanpa banyak kata, marilah kita mulai kajian dengan tema keutamaan ilmu bersama Ustaz Ahmad Rashid Badari. Kepada Ustaz, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Shalawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku sekalian, Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian, semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan keberkahan dalam kehidupannya. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Tabaraka wa Ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam kenikmatan kepada diri kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di kajian ilmu kita, kajian rutin kita pada Sabtu malam ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu memberikan kepada diri kita ilmu yang bermanfaat. Allahumma amin. Salam dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah Karim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang telah membawa kita dari zaman kejahilian, dari zaman kebodohan, dari zaman keterasingan akan ilmu menuju zaman yang terang-terang akan ilmu syar'i, itu zaman sunnah. Di khotbah rahimani rahmatullah, melanjutkan mabahas kita tentang fadlul ilmi wal ulama, keutamaan ilmu dan ulama, orang yang memiliki ilmu agama Allah Azza wa Jalla tersebut. Sebelum saya masuk ke pembahasan, saya mendapat amanah dari insyaallah pengumuman barang siapa yang menginginkan untuk ikut ke Perisda. Apa itu Perisda? Perisba. Perisba. Pemuda dan remaja Baitur Rahim. Masyaallah. Pemuda dan remaja Masjid Pemuda dan Remaja Islam Baitur Rahim. Dari kelas berapa tadi? Dari kelas 5. Masyaallah. Betul? SMP atau SD? SMP sampai kuliah. Kami persilakan ada booth di situ atau
Disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari sahabat Abi Kamsyah Al-Ammani, "Innamad dunya li arba'ati nafar." Sesungguhnya dunia dibagi menjadi 4 jenis manusia. Dunia dibagi menjadi 4 jenis manusia. Yang pertama kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Abdin razaqahu Allahu malan wa 'ilman." Seorang hamba yang Allah Azza wa Jalla berikan harta dan ilmu. Dua. Allah berikan harta kepadanya berlimpah, masya Allah. Allah berikan ilmu agama luar biasa banyak kepadanya. Fahuwa yattaqi fihi rabbah wa yasilu fihi rahimah. Dengan ilmu agama tersebut, maka dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dan dia menyambung tali silaturahim. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia mengetahui hak-hak Allah di dalamnya. Hak Allah apa saja yang ada di dalamnya, terutama dalam hartanya. Fahada bi afdhalil manazil. Maka ini adalah kedudukan yang paling utama. Paling afdal, paling utama. Ketika Allah tabaraka wa taala berikan kepada hamba Allah tabaraka wa taala harta dan juga ilmu. Dua. Harta dan juga ilmu. Ketika dia punya ilmu, dia tahu nih apa saja hak-hak pada hartanya tersebut. Bahwa yattaqi fihi rabbah, sehingga dia bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla dengan hartanya tersebut. Dia punya harta, disantuni bagi miskin, janda-janda, anak yatim. Dia punya harta bangun masjid, dia punya harta bangun ma'had, dia punya harta benar-benar bermanfaat kepada manusia hartanya tersebut. Wa yasilu fihi rahimah, dia menyambung tali silaturahim kepada kerabat. Wa ya'lamu lillahi fihi haqqan, dan dia tahu apa saja hak-hak pada dirinya dan juga hartanya tersebut. Fahada bi afdhalil manazil. Orang yang pertama ini adalah orang yang paling afdal, paling utama. Subhanallah. Tapi enggak banyak orang yang ternyata Allah tabaraka wa taala berikan seperti ini. Kalau ditanya kita pasti mau jadi orang seperti ini, betul ya? Ilmunya berlimpah luar biasa, hartanya pun berlimpah. Tapi kita sangat mungkin untuk jadi orang yang kedua, ya Pak. Nah, orang pertama ini langka bisa dikatakan. Siapa itu orang kedua? Abdin razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan harta tapi tidak Allah kasih. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla Allah kasih ilmu tapi tidak Allah kasih harta banyak. Yang kedua, razaqahu Allahu 'ilman wa lam yarzuqhu malan. Seorang hamba Allah Azza wa Jalla Allah berikan ilmu agama kepadanya, Allah tak kasih harta banyak kepadanya. Tapi karena dia punya ilmu agama, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Apa itu? Fahuwa shadiqun niyah. Dia niatnya jujur. Nah, niat yang baik, niat yang saleh. Yaqul, dia berkata, "Lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulan." Ya Allah, kalau aku seandainya punya harta seperti si fulan, aku akan lakukan seperti si fulan lakukan. Si fulan itu siapa? Orang yang berlama. Dia melihat
yunfiqu fi malihi bi ghairi ilm. Dia menggunakan hartanya tanpa ilmu. Namanya ilmu kan? Digunakan hartanya untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. La yattaqi fihi rabbah wa la yasilu fihi rahimah wa la ya'lamu lillahi fihi haqqah. Dia tidak bertakwa kepada Allah, dia tidak menyambung tali silaturahim, dan dia tidak tahu apa saja hak-hak pada diri dan harta. Dia punya harta, dia bermaksiat kepada Allah, minum minuman keras, berzina. Hartanya malah membelit dirinya ke neraka Allah Azza wa Jalla. Ketika kita lihat manusia terkhusus kaum muslimin seperti itu. Allah kasih harta berlimpah kepadanya, tapi Allah tidak kasih ilmu agama kepadanya. Sehingga ketika dia megang harta tersebut, bahaya. Menjadikan dirinya apa? Menjadikan dirinya berbuat kemaksiatan dan durhaka kepada Allah. Di sini kita bisa lihat terkadang kelebihan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada seorang hamba itu bisa menjadi madarat bagi hamba tersebut. Padahal itu kelebihan. Contohnya kelebihan apa ini? Harta, dunia. Berapa banyak orang di luar sana Allah berikan kelebihan akalnya, kecerdasan, masya Allah. Tapi gara-gara kecerdasan yang berlebihan, kebelikan. Apa maksudnya? Ketika ada ayat Al-Quran, ada hadis, saya nggak mau terima dengan masuk akal. Kelebihannya jadi apa? Jadi balai. Betul? Nanti nggak kayak gitu. Orang yang keempat, yang ketiga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Fahada bi asbabil manazil." Orang yang ketiga ini adalah manusia yang paling terburuk. Dudukan orang tersebut paling terburuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang keempat, kalau bahasa Betawi paling apes. Wa'abdin lam yarzuqhu malan wala ilman. Orang yang keempat enggak dikasih harta, enggak dikasih ilmu agama. Wala harta wala ilmu agama. Fahuwa yaqul, kemudian dia buruk, dia berkata, "Law anna li malan la 'amiltu bi 'amali fulan." Ya Allah, kalau aku punya harta ya Allah, aku akan lakukan seperti orang ketiga itu lakukan. Enak. Jalan-jalan ke negeri kafir, buat maksiat di sana, berburu, luar biasa. Dia bukan melihat orang pertama, lihat orang ketiga. Digunakan yang orang-orang yang ketiga yang menggunakan hartanya bukan di jalan Allah Azza wa Jalla, tapi di jalan kedurhakaan dan maksiat dosa kepada Allah. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Fahuwa biniyatihi fawizruha sawa. Orang yang keempat ini dengan niat buruknya mendapatkan dosa yang sama seperti orang yang ketiga. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Ahmad, Tirmidzi dan yang lain. Ini disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini. Dalam hadis ini, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam menggolongkan orang terbaik di antara mereka adalah orang yang Allah kasih ilmu dan juga harta. Bukan cuma harta, tapi ada ilmunya. Dan orang yang kedua, ternyata ketika Allah hanya kasih ilmu tapi tidak kasih harta, bisa mendapatkan pahala yang sama seperti orang barat. Nah, ini menunjukkan bagaimana keutamaan ilmu agama yang luar biasa. Berbeda dengan orang yang keempat tadi, Allah nggak kasih ilmu, Allah nggak kasih harta. Atau orang yang ketiga lebih parah, Allah kasih harta tapi Allah nggak kasih ilmu, menjadi keburukan dua-duanya. Ini fadlul ilmi wal ulama. Ini keutamaan ilmu agama Allah Azza wa Jalla dan orang yang memiliki ilmu agama. Karena itu dari kita masing-masing. Dari kita masing-masing. Ham itu ambisi terbesar, tujuan utama, niat tertinggi kita apa? Dunia atau akhirat? Berapa banyak orang-orang ketika ditanya cita-citanya apa, tujuannya apa, semuanya dunia gitu. Jadi orang kaya, milioner, ini itu. Tapi kalau jadi orang kaya, kenapa menjadi orang kaya? Saya ingin bantu dakwah ini ketika saya kaya. Saya ingin bangun masjid, saya ingin satunya fakir miskin, jaga-jaga anak yatim, saya ingin bangun sekolah dan istimewa itu, insya Allah. Tapi kalau kita ingin jadi orang kaya karena zat kekayaan itu nikmat, bisa bebas menggunakan harta kekayaan walaupun itu haram, hati-hati. Hartanya, kenikmatan yang Allah akan tanya di hari kiamat yang luar biasa berat dan dia akan tanggung itu. Lihat dari kita masing-masing, subhanallah. Maka didik anak dan cucu kita
untuk menjadikan tujuan utama mereka itu negeri akhirat, surga Allah Taala. Bukan berarti meninggalkan dunia, tidak. Bukan berarti nggak boleh jadi dokter, nggak boleh jadi insinyur, silahkan, nggak terlarang dalam Islam. Tapi jangan lupakan ilmu yang paling terpenting dalam Islam, ilmu agama Allah Taala. Di dalam Islam nggak harus semuanya jadi ustaz, nggak harus semua jadi ulama, betul. Para sahabat Nabi ada ratusan ribu, hanya sedikit dari mereka yang bisa berfatwa, betul. Tapi yang istimewa dari semua mereka semuanya menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Tapi tidak semuanya jadi alim, kan gitu. Tidak semuanya jadi Abdullah bin Mas'ud, tidak semuanya jadi Mu'adz bin Jabal, tidak semuanya jadi Abdullah bin Abbas. Itu ulama-ulama di kalangan sahabat. Tapi semua mereka belajar ilmu agama Allah Azza wa Jalla, pasti. Maka kita mau jadi apapun itu, wajib jadi orang saleh. Wajib menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla. Karena itu ilmu yang paling terpenting yang wajib kita cari di atas muka bumi ini. Nah, masukkan itu dalam pikiran hati kita, ajarkan itu kepada anak cucu kita dari Allah. Ini di antara keutamaan dari ilmu dan orang-orang yang memiliki ilmu agama Allah Taala. Kemudian selanjutnya ikhwan, di antara keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu agama Allah Taala, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, ma'ruf Allah hadis ini, yang diriwayatkan Imam Muslim, "Idza mata al-insan inqata'a lahu 'amaluhu illa min thalath." Apabila anak Adam itu meninggal, mati di atas muka bumi ini, maka akan terputus semua amalannya kecuali 3 hal. Yang pertama, illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang bermanfaat. Waladin salihin yad'u lahu, atau anak yang saleh yang mendoakan. Anak yang saleh yang mendoakan. Ini 3 disebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Muslim. Pada hakikatnya dalam riwayat yang lain lebih dari 3. Dalam hadis yang lain diriwayatkan Imam Tabrani, hadis yang hasan dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Arba'u min 'amal al-ahya yajri lil amwat. Ada 4 amalan orang yang hidup, pahalanya tetap mengalir setelah dia meninggal. Dalam hadis ini disebutkan 4. Makanya dalam hadis kalau kita temukan 3, 4, 7, 10, itu pada akhirnya bukan pembatasan hanya segitu. Tapi yang pertama, litashil, untuk memudahkan. Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat itu untuk memudahkan. Karena jumlah bilangan itu biasanya dialah lebih mudah untuk diingat. Kemudian yang kedua, menunjukkan keutamaan dari amalan itu. Menunjukkan keutamaan dari amalan yang disebut oleh Nabi, tapi tidak pembatasan hanya segitu. Contohnya di sini 4. Arba'u min 'amalil ahya yajri lil amwat. Ada 4 amalan orang yang hidup, tapi pahalanya tetap mengalir setelah orang itu meninggal. Yang pertama, rajulun taraka 'iqaban salihan yad'u lahu yatba'uhu du'a'uhum. Yang pertama, seseorang yang mempunyai anak yang saleh. Seorang yang mempunyai anak yang saleh yang berdoa untuknya. Yang berdoa untuknya, yatba'uhu du'a'uhum, dan doa tersebut bermanfaat untuknya. Allahu Akbar. Ini anak yang saleh luar biasa ini. Allah mengatakan dalam hidup yang kedua. Kehidupan yang kedua ketika seorang meninggal punya anak yang saleh, Allah kenikmatan luar biasa. Rasulullah SAW mengatakan, "Inna auladakum min kasbikum." Sesungguhnya anak-anak kalian itu dari hasil usaha tangan kalian. Ketika anak kita menjadi anak yang saleh dan salehah, maka itu kenikmatan besar luar biasa. Jika kita mendidiknya, Allah luar biasa. Hidup dan hidup. Yang kedua, kata Nabi, rajulun tasaddaqa bi sadaqatin jariyatin min ba'dihi lahu ajruha ma jarat ba'dahu. Seseorang yang bersedekah maka pahalanya mengalir untuknya selama sedekah tersebut berpahala setelahnya. Orang bangun masjid, bangun ma'had, mewakafkan mushaf, mewakafkan kitab-kitab para ulama mungkin, membangun jembatan, mengalirkan air, sedekah jariyah. Sedekah jariyah.
punya resep masakan atau kue yang enak luar biasa. Diajarkan kepada orang itu kemudian gagal mungkin, masya Allah, mendapatkan banyak keuntungan, mendapatkan pahala yang luar biasa ngalir selama resepnya tersebut masih dipakai. Wah, contoh kecil, betul. Antum bapak luar biasa mengajarkan apa? Apa betul? Mengajarkan bangun-bangunan misalnya, ada kan bangun-bangunan untuk hidup, masya Allah, tanpa belajar teknik sipil, tanpa belajar apa? Ikut ke orang, kontraktor, betul ya, pengalaman, masya Allah, dan pahala itu, masya Allah. Jadi kita mengajarkan kepada manusia, tapi jelas itu semua ilmu itu semua itu di bawah ilmu agama Allah Taala. Di bawah ilmu agama Allah Taala. Ilmu agama Allah jelas yang paling tinggi kita perlu. Syahid dari bahasa kita, keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu adalah luar biasa ketika orang itu sudah meninggal, sudah terputus semua amalannya. Ternyata ilmu yang kita ajarkan, terkhusus ilmu agama Allah Azza wa Jalla, itu akan terus mengalir luar biasa. Akan terus mengalir. Coba siapa yang tidak mau ikhwan ketika seseorang mengajarkan ilmu itu diajarkan lagi, diamalkan oleh banyak manusia. Ini MLM syariahnya. Ini itu semua. Coba sampai detik ini kita baca, berapa kita lewati. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridai. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dari Ibnu Umar semoga Allah meridai. Abu Hurairahnya, Ibnu Umarnya, Ibnu Abbasnya, Aisyah sudah meninggal itu. Ini meriwayatkan hadis ribuan hadis luar biasa kepada kita sampai hari kiamat masih dibaca hadis. Manfaat luar biasa. Masih terus ngalir luar biasa manfaat. Dan sudah kita bahas kemarin, di antara dua orang yang kita dianjurkan untuk khidbah, salah satunya siapa? Orang yang punya ilmu, kemudian mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya kepada manusia. Kita diperintahkan untuk khidbah kepada orang tersebut, karena pahalanya akan terus mengalir kepada orang tersebut. Ini di antara keutamaan yang sangat luar biasa bagi orang-orang yang memiliki ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Di antara keutamaan dari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan Safwan bin Assar radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan dari sahabat Safwan bin Assar, diriwayatkan Abu Dawud, At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa muttaki'un fil masjid. Aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau sedang bersandar di salah satu tiang masjid. Faqultu lahu, maka aku berkata kepada dia, "Ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilm." Wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, aku datang untuk menuntut ilmu, ya Rasul. Aku datang ini untuk menuntut ilmu, untuk cari ilmu. Maka faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Marhaban bi talibil ilm." Selamat datang wahai penuntut ilmu. Allahu Akbar. Disambut sama Nabi. Marhaban bi talibil ilm. Selamat datang wahai penuntut ilmu. Inna talibal ilmi la tahuffuhu al malaikah wa tudhilluhu bi ajnihatiha. Sesungguhnya para penuntut ilmu dinaungi oleh para malaikat, diliputi oleh para malaikat dengan sayap-sayap mereka. Thumma yarkabu ba'duha ba'dan hatta yablugha as-samaa'a ad-dunya min hubbihim lima yatlub. Kemudian para malaikat
Biar kamu. Yang kedua, hadis yang kedua, la tad'u al-wad'. Wad' itu meletakkan. Disebutkan oleh para ulama ketika menjelaskan hadis ini, maksud dari para malaikat itu meliputi mereka sampai ke langit dunia. Hifdzun wa himayah wa sinayah. Para malaikat akan menjaga mereka, melindungi mereka, menaungi mereka. Luar biasa ya. Malaikat akan menjaga mereka, akan menaungi mereka, akan melindungi mereka. Itu maksud dari kata-kata malaikat akan meliputi mereka sampai kemudian bersusun-susun sampai ke langit dunia. Ada termasuk al-wad', la tad'u. Para malaikat meletakkan sayapnya karena ridha dari apa yang menuntut ilmu jari disebutkan tawadhu' wa tawqir wa tarjih. Para malaikat itu tawadhu kepada penuntut ilmu, memuliakan dan mengagungkan mereka. Bukan orang kaya, bukan pejabat, bukan orang yang kuat fisiknya, bukan orang yang tampan atau cantik. Para penuntut ilmu mendapatkan keutamaan ini yang tidak didapatkan oleh orang lain. Betul? Yang dapatkan mereka. Malaikat, makhluk yang sangat luar biasa yang Allah Azza wa Jalla ciptakan dari cahaya, yang kerjanya beribadah kepada Allah, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'alu ma yu'marun. Mereka tidak pernah bermaksiat dari apa yang Allah perintahkan dan mereka selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Malaikat dua. Malaikat yang pertama menjaga, melindungi, menaungi. Yang kedua al-wad', tawadhu kepada penuntut ilmu, memuliakan penuntut ilmu, mengagungkan penuntut ilmu. Sampai tak tahu luar biasa. Bahkan dalam pengertian yang lain, ada banyak pengertian subhanallah. Mana maksud dari yang disebutkan oleh para ulama? Apa maksud dari para malaikat meletakkan sayapnya dan seterusnya? Sebagian ulama yang mengatakan malaikat meliputi mereka, itu malaikat mendoakan kepada mereka. Mendoakan. Apa doa para malaikat? Dalam hadis yang disebutkan, Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Ya Allah, ampuni dirinya, rahmati dirinya, dan terima taubatnya. Allahu Akbar. Doa dari makhluk yang tidak pernah berbuat dosa dan salah. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaihi. Itu sebagian ulama mengatakan maksud dari malaikat akan meliputi mereka, mengelilingi mereka. Sebagian ulama mengatakan malaikat akan meletakkan sayapnya takuffu 'anil tayran wa tajlis fi majalisil 'ilm. Para malaikat tersebut berhenti dari terbang kemudian duduk di majelis ilmu ini. Dan dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi malaikatun sayyahin." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memiliki malaikat-malaikat sayyahin. Sayyahin itu yang kerjanya terbang di atas muka bumi ini. Apa kerjanya? Malaikat sayyahin tersebut mencari majelis dzikir, majelis ilmu, majelis ilmu. Ketika mereka datang majelis ilmu dibacakan qala Allah qala Rasul, mereka duduk di dalam dan mereka memanggil anak-anak, "Halummu ila hajatikum." Kemari. Apa yang kalian cari ada kalian dapatkan di sini. Memanggil para malaikat yang lain. Allahu Akbar. Karena luar biasa. Itu hebatnya para penuntut ilmu dan majelis ilmu. Jadi pertanyaan adalah ketika para penuntut ilmu tidak menghargai, tidak menghormati majelis ilmu, gimana? Para malaikat menghormati para penuntut ilmu dan majelis ilmu itu sendiri. Tidak pernah kemudian berisik, tidak pernah gaduh, tidak pernah ngobrol sendiri, tidak pernah scroll WA dan seterusnya, kan gitu ya? Salah satu adab, subhanallah. Para malaikat bayangkan sampai tawadhu, memuliakan, mengagungkan para penuntut ilmu dan majelis ilmu gitu. Sampai berhenti terbang duduk di sini. Sampai kemudian memanggil teman-teman yang lain, "Halummu ila hajatikum." Kemari, apa yang kalian cari inginkan, kalian dapatkan di sini, duduk. Allahu Akbar, subhanallah. Maka menjadi kewajiban bagi kita para penuntut ilmu menjaga adab ketika di majelis ilmu. Bil adabi tafhamul ilma. Dengan adab engkau akan bisa memahami ilmu agama Allah Taala wa Ta'ala. Para ulama terdahulu selalu menekankan luar biasa al-adab qabla al-ilm, al-adab qabla al-ilm, al-adab qabla al-ilm. Adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu, adab sebelum ilmu. Itu penting
Ini seorang muslim dan muslimah ketika menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla menjaga ada pada seorang penuntut ilmu agama Allah agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat kepada dirinya. Nah, ini diantara keutamaan yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Penulis mengatakan, "Falau lam yakun li talibil ilm illa hadha al-hadd al-jazir la kafa bihi syarafan wa fadla." Kalau seandainya penuntut ilmu hanya mendapatkan keutamaan ini saja, sudah cukup kemuliaan dan keutamaan bagi mereka yang luar biasa. Allahu Akbar. Malaikat meliputi mereka, malaikat menaungi mereka, malaikat meletakkan sayapnya, malaikat mendoakan, malaikat tawadhu, malaikat memuliakan mereka, malaikat menjaga mereka. Siapa yang tak mau iman? Allahu Akbar. Dan itu semua jelas atas perintah Allah Taala, jelas subhanahu. Dan kedekatan para malaikat disebutkan oleh para ulama menunjukkan ketika kedekatan malaikat ini berarti menunjukkan hamba tersebut itu hamba yang dekat kepada Rabbul Alamin. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyebutkan, Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala beliau menyebutkan, walau lam yakun fil ilmi illa al-qurba min Rabbil Alamin wal iltihaqu bi'alim al-malaika wa suhbatul mala'il a'la lakata bihi fadla wa syaraf. Seandainya keutamaan ilmu hanyalah kedekatan dengan Rabbul Alamin, hanya seandainya keutamaan ilmu hanya kedekatan dengan Allah dikaitkan dengan para malaikat berteman dengan penduduk langit, maka itu sudah mencukupi untuk menerangkan dan keutamaan ilmu, menerangkan tentang keutamaan ilmu. Fakaifa wa'izzud dunya wal akhirah manutun bihi wa masyrutun bi husulihi. Apalagi kemuliaan dunia dan akhirat senantiasa meliputi orang yang berilmu, dan dengan ilmu dan syarat itu akan dicapai. Allahu Akbar. Jadi seandainya keutamaan ilmu itu hanya kedekatan dengan Rabbul Alamin dikaitkan dengan para malaikat, karena kedekatan dengan Allah berarti kedekatan dengan Rabbul Alamin, begitu. Berteman dengan penduduk langit, pada kita sudah mencukupi menerangkan tentang keutamaan dan kemuliaan ilmu luar biasa. Apalagi kita tahu bersama dari awal kita bahas tentang keutamaan ilmu, bahasa saya betul. Jadi disebutkan oleh kita oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Miftah Dari Sa'adah, ratusan luar biasa keutamaan ilmu dan orang yang memiliki ilmu agama Allah Taala. Ini yang antara yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis ini. Kemudian yang kelima, rahimani wa rahimakumullah, keutamaan selanjutnya. Ilmu akan menghidupkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Ilmu akan menghidupkan hati sebagaimana hujan menyuburkan tanah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Abu Musa, "Mathalu ma ba'athani Allah bihi min al-huda wal 'ilm, kamathali al-ghayth al-kathir asaba ardan." Permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah
nyerap. Berbeda dengan tanah yang pertama, bisa nyerap, menumbuhkan tanaman, rumput dan banyak. Yang kedua, dia bisa nampung air tapi tidak bisa menyerap ke dalam. Maka dengan genangan air tersebut Allah memberi manfaat untuk banyak orang. Tidak ada manfaatnya. Ketika genangan air bisa ngambil air di situ, hewan bisa minum di situ, betul ya? Sehingga manusia dapat mengambil air minum dari tanah tersebut. Lalu manusia dapat memberi minum untuk hewan ternaknya, dan manusia dapat mengairi tanah perairannya dengan air tersebut. Ini tanah yang kedua, najari. Dan ada yang ketiga, wa an innama hiya qi'an. Yang ketiga namanya tanah qi'an. Tanah yang tidak bisa menampung dan tidak bisa menyerap air, itu qi'an. Yang itu letak kuas. Jadi ketika hujan itu dan turun lewat aja, nggak bisa menyerap, nggak bisa menampung, nggak bisa menyerap, nggak bisa menampung. La tumsiku ma'an wa la tufitu kalam. Dia tidak bisa menahan air dan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Fadzalika mathalu man baqiya fi dinillah wa nafa'ahu ma ba'athani Allah bihi. Maka inilah permisalan orang yang memahami agama Allah, bermanfaat bagi ajaran agama Allah yang mengutusku untuk membawanya. Subhanallah. Fa'alima wa 'allama wa mathalu man lam yarfa' bidzalika ra'san wa lam yaqbal hudallahi alladhi ursiltu bihi. Dia mengetahui ajaran Allah Azza wa Jalla dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dan demikianlah orang yang tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu. Dia tidak mau menerima petunjuk yang Allah Azza wa Jalla mengutusku dengan membawanya. Ini tiga manusia. Yang pertama tadi, apa namanya tadi? Masih ingat? Naqiyah. Tanah apa? Naqiyah, subur, gembur, bagus. Ini pemisalan orang yang memahami agama Allah, yang memahami agama Allah, bermanfaat baginya, bagi dirinya pertama. Kemudian apa? Mengajarkan juga pada orang lain. Sudah bermanfaat bagi dirinya, insya Allah bermanfaat juga bagi orang lain. Ada pun yang kedua, apa tadi? Ajari. Dia adalah orang yang mengetahui ajaran agama Allah dan dia mengajarkan kepada orang lain. Dia tahu, dia ajarkan kepada orang lain. Kepada dirinya bisa jadi iya, kepada tidak. Tapi ada manfaatnya. Tadi seperti apa? Air di tanah yang diberi atau dimanfaatkan oleh orang lain atau makhluk lain. Yang ketiga adalah tanah qi'an. Gak bisa nyerap, gak bisa nampung, lewat begitu aja. Dia adalah orang yang mengangkat kepalanya terhadap wahyu, sombong akan ajaran Allah dan Rasulnya. Dia tidak mau menerima petunjuk Allah Azza wa Jalla yang Allah mengutusku untuk membawa petunjuk tersebut. Qi'an. Dengan kata lain, Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis dalam kitab sahihnya bab orang yang berilmu dan mengajarkan ilmu. Fadlul ilmi wal ulama. Imam An-Nawawi menyebutkan dalam syarah Sahih Muslim permisalan petunjuk dan ilmu yang Allah mengutus Nabi dengannya. Di sini maksudnya di dalam permisalan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk manusia berbagai macam dengan agama Allah Azza wa Jalla Allah turunkan kepada mereka. Ada yang menerima, ada yang menolak, ada yang bisa mengajarkan tapi ternyata kurang bagi dirinya dan seterusnya. Maka lihat bagi kita masing-masing termasuk yang mana dari ketiga tanah ini. Insyaallah karena setelah salat Isya kita akan lanjutkan sedikit pembahasan tentang hadis ini. Jadi kita buka sedikit sisi dari itu. Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwatul iman, rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang terakhir kita bacakan, Al-Imam
maka ilmu tersebut bermanfaat untuk dirinya dan juga orang lain. Ini yang pertama. Ini yang paling terbaik ya. Maka jadilah manusia yang pertama ini kalau kita bisa. Memang harus usahakan untuk bisa mendapatkan apa? Mendapatkan ilmu tersebut bermanfaat untuk diri kita, mengajarkan ilmu itu untuk orang lain dan bermanfaat untuk orang lain. Jadi setelah yang kedua, yang tidak mendatangkan manfaat bagi dirinya, namun bermanfaat bagi orang lain. Karena ini namanya tadi apa? Namanya apa tadi? Ajadib. Karena ini menahan air sehingga dapat dimanfaatkan oleh orang lain. Manusia dan hewan ternak pun dapat mengambil manfaat darinya. Nah ini yang kedua kata para ulama, orang yang memiliki ingatan yang bagus, ingatannya bagus, hafalannya bagus, tapi tidak memiliki pemahaman yang cerdas. Jadi Allah berikan kelebihan dari ingatannya bagus, hafalannya bagus, masya Allah, tapi pemahamannya tidak secerdas yang pertama. Dia juga kurang bagus dalam menggali faedah-faedah dan hukum. Ini hebatnya ulama ya. Imam Syafi'i rahimahullah taala pernah dalam satu malam dari malam sampai subuh begadang memikirkan satu hadis Nabi, mengeluarkan dari satu hadis Nabi tersebut ratusan faedah, ratusan fawaid. Ini salah satu contoh orang yang Allah berikan hafalannya luar biasa, ingatannya luar biasa, dan apa? Pemahamannya cerdas dan bisa memberikan manfaat juga kepada orang lain sampai detik ini bahkan kita tahu. Nah orang yang kedua ini ingatannya bagus, tapi pemahamannya tidak sebagus ingatannya. Dia juga kurang bagus dalam menggali faedah dan hukum. Dia pun kurang dalam beristihad dalam ketaatan dan mengamalkannya. Manusia jenis ini memiliki banyak hafalan. Ketika orang lain yang membutuhkan, yang sangat haus terhadap ilmu, juga sangat ingin memberi manfaat dan mengambil manfaat dari dirinya, dia datang menghampiri manusia jenis ini, maka dia pun mengambil ilmu dari manusia yang punya banyak hafalan tersebut. Orang lain mendapatkan manfaat darinya sehingga dia tetap dapat memberi manfaat pada orang lain. Jadi hafalannya bagus, masya Allah, tapi pemahamannya kurang. Orang datang kepadanya memanfaatkan kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Salah satunya dengan apa? Hafalan, ingatannya, masya Allah. Dan jenis yang ketiga, tanah yang tandus. Apa namanya tadi? Qi'an. Tanah yang tandus, tanaman yang tidak dapat tumbuh di atas tanah tersebut. Tanah jenis ini itu nggak bisa menyerap air, nggak bisa menampung air, nggak bisa dimanfaatkan oleh orang lain.
dengan yang lain itu saling melengkapi ya Pak. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam saja tidak ada Abu Bakar, tidak ada Khadijah, tidak ada Utsman, tidak ada Abdurrahman bin Auf yang menyambung dakwah dengan harta, tak bisa jalan juga kan? Maka itu saling melengkapi satu dengan yang lain. Jadi bukan hanya ustaz butuh dengan orang-orang yang memang timnya kan gitu, orang-orang yang mungkin pada mendakwah, apa siapapun itu, dengan apapun itu. Maka mereka juga tak bisa berdakwah kan? Seorang ustaz kan gitu subhanallah. Berarti itu dakwah, mutakamil. Jadi sekecil apapun yang kita bisa bantu dalam rangka karena dakwah ini, maka kerjakan itu. Jadi bukan harus ada ilmu yang harus banyak dulu, hafal Sahih Bukhari, hafal Al-Quran, berapa Facebook untuk hanya sedikit segelintir orang yang bisa dapat hal seperti itu. Maka dengan apapun kita bisa berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Akbar. Baik. Ada pertanyaan lain dari Bapak-bapak atau Ibu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bertanya, Ustaz. Informasi dan pengetahuan juga bisa disebut ilmu. Pertanyaannya, bagaimana memisahkan, memilahkan informasi dan pengetahuan tadi untuk menjadi ilmu agama yang baik? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi dan pengetahuan umum berarti. Yang pertama, informasi dan ilmu pengetahuan umum bisa bermanfaat yang pertama
Ustaz izin bertanya, bagaimana pertimbangan yang tepat bagi remaja untuk memilih universitas yang mempelajari ilmu agama atau universitas yang mempelajari ilmu dunia? Bagaimana pertimbangan yang tepat bagi remaja untuk memilih universitas yang mempelajari ilmu agama atau universitas yang mempelajari ilmu dunia? Itu maknanya manfaatnya sama. Bagaimana pertimbangan yang tepat bagi remaja untuk memilih universitas yang mempelajari ilmu agama atau yang pertama Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala ketika ditanya, "Imam, hal talabta al-ilm billah?" Apakah engkau untuk ilmu agama ini ikhlas kepada Allah? Kira-kira kalau kita ditanya jawabannya apa? Nanti untuk ilmu agama ikhlas kan? Oh ikhlas. Beda jawaban Imam Ahmad ya. Imam Ahmad katakan, "Lillah aziz." Ikhlas karena Allah itu perkara besar, perkara agung luar biasa. Tapi aku menuntut ilmu agama ini karena aku menyukai ilmu agama ini, sehingga aku menuntut. Dia tahu itu Imam Ahmad luar biasa. Kalau kita jawabannya ikhlas kan? Oh ikhlas, Ustaz. Padahal ikhlas itu perkara apa? Arti bukan lisan. Tapi syahid rasa kita, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah taala mengatakan, tapi aku menuntut ilmu agama ini karena ini sesuatu yang aku sukai sehingga aku mencari. Maksudnya di sini adalah seorang remaja itu ketika dia menuntut ilmu agama, yang pertama ada ilmu agama yang memang wajib siapapun tahu, mau dia remaja, mau dia tua, mau dia muda, siapapun itu. Ilmu tentang akidah yang benar, terkhusus masalah tauhid, itu jelas siapapun tahu, harus tahu. Ilmu tentang ibadah, tata cara ibadah, wudu, sholat, puasa Ramadan, dan seterusnya, itu ilmu yang memang apa? Wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslim. Kemudian ada ilmu agama yang sifatnya apa? Tidak sampai fardu ain, fardu kifayah atau sunnah muakkadah ketika dituntut. Ilmu tentang mustalah hadis, apakah semua muslim harus tahu? Tidak. Ilmu tentang usul tafsir, apakah semua muslim harus tahu? Tidak. Tapi ilmunya fardu kifayah. Ketika ada sebagian yang menuntutnya, gugur kewajiban bagi yang lain. Berbeda dengan ilmu yang lain. Nah, kalau ilmu agama yang sifatnya fardu ain, siapapun, remaja, tua, muda, wajib belajar ilmu agama Allah. Mau dia jurusan universitas ekonomi, manajemen, akuntansi, dokter, siapa wajib untuk yang wajib ilmu agama yang wajib. Adapun kalau dia memilih mana ilmu agama yang saya lebih dalamkan atau ilmu umum, nah ini kembali kepada passion masing-masing. Nah, kembali kepada, tapi memang nggak bisa dipaksakan ya, nggak bisa dipaksakan. Subhanallah. Ada seorang ayah ingin menjadikan anak pertamanya, seorang ustaz, masukin sini, masukin pesantren, nggak jadi. Yang kedua malah jadi. Yang kedua malah jadi orang terjadi. Tapi ayah itu sudah berusaha menjadikan anaknya menjadi anak yang soleh paling tidak kan gitu. Itu istimewanya. Walaupun dia nggak jadi ustaz anak pertamanya, tapi dia menjadi pedagang yang soleh kan gitu. Dia menjadi pekerja yang soleh kan gitu. Yang paling terpenting kan itu, yang berilmu tentang ilmu agama. Maka kalau ditanya mana yang lebih, dia passionnya. Jangan dia mengejar sesuatu, tapi dia tak cinta sesuatu terus. Tadi Imam Ahmad mengatakan, karena ilmu agama ini sesuatu yang aku cintai, aku sukai sehingga aku mencari. Karena kalau kita tidak dengan sepenuh hati mencari ilmu dari dunia atau ukhrawi, berarti saya nggak pernah bisa gambar suruh masuk desain grafis. Oh, gimana ceritanya? Gambar rumah mirip, gambar garis ini. Kalau semua itu pasti kan
Nah, itu yang saya katakan tadi. Ketika kita, siapapun yang mengambil misal jurusan umum misal, dari ilmu umumnya tersebut, universitas apapun itu, yang pertama dilihat zat ilmunya, jangan sampai zatnya tidak bermanfaat. Nah, saya katakan tadi, tiba-tiba belajar sihir, Allah bilang gitu, horoskop, zodiak, gitu, atau tiba-tiba belajar filsafat agama. Ini bukan filsafat ekonomi, filsafat teori politik, itu beda ya. Filsafat agama, mungkin sekarang teologi. Orang zaman dulu, ulama terdahulu bilang ilmu kalam. Ini pun disebutkan para ulama zatnya memang tak bermanfaat. Bagaimana dengan ilmu umum dikaitkan dengan agama? Kan saya katakan tadi, dia cari dalam ilmu umum yang dia pelajari apa yang bisa dia berikan manfaat dari ilmu umum dari agama itu. Itu yang mereka penting selalu. Dari ilmu umum apapun itu, apa nih ilmu umum ini yang bisa saya pelajari? Contoh, saya punya teman seorang chef terkenal, masya Allah, jago masaknya nikmat luar biasa. Dia nanya, Ustaz, saya apa bidang saya yang bisa saya ambil bagian dalam dakwah dalam agama ini? Akhirnya dibikin apa? Oh, saya ingin memberikan makan para penuntut ilmu. Istimewa. Dan impiannya, mudah-mudahan Ustaz nanti insya Allah impian besar ya kelasnya. Dimanapun ada kajian yang mungkin di dalamnya ada makanan, mudah-mudahan anak bisa mensokong itu semua. Istimewa itu, memberi makan para penuntut ilmu. Istimewa itu, masya Allah. Dengan keahlian masak, ya bisa sambung tenda? Bisa. Maka cari itu ranah-ranah dan celah-celah seperti itu, contoh curang. Apapun itu semua. Disebabkan orang itu berbeda, disebabkan